Suhu minus 20 derajat Celcius, jeda serangan terhadap infrastruktur energi yang telah disepakati sebelumnya, sumber daya pertahanan udara Ukraina yang semakin menipis. Bagi para perencana Rusia, kombinasi ini menciptakan kondisi yang hampir sempurna untuk serangan rudal dan drone terbesar terhadap sistem energi Ukraina pada musim dingin ini. Pada tanggal 3 Februari, lebih dari 500 rudal dan drone menghujani kota-kota di Ukraina, memperparah krisis jaringan listrik yang sudah kewalahan. Sejak awal tahun, Rusia telah menyerang infrastruktur energi Ukraina setidaknya 217 kali. Namun, pertukaran pukulan mata ganti mata, gigi ganti gigi, meluas ke seluruh medan perang. Dan dalam pertukaran ini, Rusia pun menerima pukulan berat. Penurunan pendapatan minyak dan gas sebesar 50%, krisis sektor perbankan yang diakui secara resmi, dan pengembangan properti terbesar di negara itu yang berada di ambang kebangkrutan hanyalah sebagian kecil dari serangkaian masalah yang jauh lebih besar yang kini melanda Kremlin. Mari kita telusuri bersama Good Times, Bad Times Indonesia. Pada tanggal 3 Februari, Rusia melakukan serangan gabungan rudal balistik dan drone terbesar di Ukraina musim dingin ini, menghantam beberapa fasilitas pembangkit energi dan melukai setidaknya selusin orang. Kremlin memerintahkan serangan yang melibatkan 71 rudal dan 450 drone, termasuk 300 UAV tipe Shahid. Pertahanan udara Ukraina dilaporkan mencegat 38 rudal dan 412 drone, tetapi 27 rudal dan 31 drone berhasil menembus pertahanan, menghantam 27 lokasi di seluruh negeri. Semua ini terjadi ketika suhu turun jauh di bawah minus 20 derajat Celcius. Akibat serangan sistematis terhadap infrastruktur energi nasional ini, pemadaman listrik bergilir kini terjadi di seluruh Ukraina, dengan listrik hanya tersedia sesuai jadwal pemadaman. Menteri Energi Denis Shmyhal memperingatkan melalui telegram bahwa situasi dapat memburuk lebih lanjut. Rusia, katanya, kemungkinan akan melanjutkan serangannya dalam upaya untuk secara bertahap merusak sistem kelistrikan Ukraina. Di Kiev saja, lebih dari 1.100 bangunan tempat tinggal mengalami pemadaman listrik. Pemadaman listrik yang signifikan juga melanda Kharkiv, Sumy, Dnipro, Zaporizhia, Odessa, Vinnytsia, dan Chernihiv. Di Zaporizhia, 12.000 penduduk mengalami pemadaman listrik hingga 6 Februari. Serangan itu secara efektif mengakhiri gencatan senjata energi singkat selama 4 hari yang konon telah disetujui Rusia. Bantuan dari Eropa telah memberikan sedikit kelegaan. Pada awal Februari, negara-negara Uni Eropa mengirimkan 218 generator ke Kiev dengan kapasitas gabungan hampir 30 kW sebagai bagian dari rencana yang lebih luas untuk memasok 447 generator dari cadangan Uni Eropa. Sebelumnya, Polandia telah mentransfer 379 generator dan 18 pemanas dari cadangannya sendiri, sementara Lituania menyumbangkan tambahan 90 generator. Rusia memilih malam Februari yang membeku untuk melancarkan serangan besar-besaran lainnya ke Kiev, tulis Timur Tkachenko kepada administrasi militer Kiev di media sosial. Namun terlepas dari tekanan tersebut, survei opini publik menunjukkan bahwa serangan terhadap infrastruktur energi tidak mematahkan moral Ukraina. Menurut jajak pendapat oleh Institut Sosiologi Internasional Kiev, 65% responden mengatakan mereka siap menanggung kesulitan selama diperlukan. Lebih dari setengahnya menolak gagasan untuk menyerahkan seluruh wilayah Donetsk Timur. Sekali lagi, rakyat Ukraina menunjukkan bahwa mereka mampu bertahan dalam kondisi terberat, tulis Anton Rusetsky, Direktur Eksekutif Institut tersebut. Dan bukan hanya bertahan, tetapi juga mempertahankan optimisme dan kemauan untuk berjuang, tambahnya.
Kiev dalam skala yang lebih terbatas telah merespons dengan serangan simetris terhadap sistem energi Rusia yang paling sering menargetkan wilayah perbatasan. Kota yang paling terdampak oleh serangan ini adalah Belgorod yang juga mengalami gangguan berkala pada distribusi listrik. Di sisi lain, serangan terhadap sektor hidrokarbon Rusia telah mereda secara signifikan. Pada bulan Januari, serangan Ukraina terhadap kilang minyak Rusia sebagian besar mereda dengan drone hanya menyerang 3 fasilitas yang lebih kecil. Jeda ini memberi operator Rusia sedikit waktu istirahat dan mendorong Moskow untuk mencabut larangan ekspor bensin. Menurut Bloomberg, jumlah total serangan yang mencakup kilang minyak, kapal tanker, dan infrastruktur terkait turun menjadi 9 selama bulan tersebut dari 25 pada bulan Desember. Penawaran dan permintaan telah stabil, kata Wakil Perdana Menteri Alexander Novak. Terlebih lagi, sekarang kita memiliki surplus bahan bakar kendaraan bermotor, tambahnya. Alasan dibalik penurunan aksi mogok masih belum jelas. Kiev mungkin memilih untuk menghemat aset dan mempersiapkan diri untuk gelombang aksi besar lainnya begitu kondisi lebih menguntungkan. Namun secara keseluruhan, ini lebih terlihat seperti penangguhan sementara daripada titik balik. Pendapatan minyak dan gas Rusia turun 50% dibandingkan tahun sebelumnya pada Januari 2026, mencapai level terendah sejak Juni 2020, pada puncak pandemi COVID-19. Minyak mentah Urals Rusia sekarang diperdagangkan dengan diskon tajam sebesar $26 dibandingkan minyak mentah Brent, 2 kali lipat dari diskon rata-rata sebelumnya sekitar $12. Penetapan 2 produsen bahan bakar terbesar Rusia, Rosneft dan Lukoil, dalam daftar hitam sanksi Gedung Putih Oktober lalu tampaknya mulai memberikan dampak yang nyata. Yang lebih mengkhawatirkan lagi bagi Moskow adalah kesepakatan baru antara Amerika Serikat dan India yang ditandatangani pada awal Februari. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Washington berkomitmen untuk memangkas tarif barang-barang India dari 50% menjadi 18%, sementara New Delhi berjanji untuk menghentikan pembelian minyak Rusia yang sebelumnya merupakan salah satu dari 2 pembeli terbesar Moskow bersama China dan untuk menurunkan hambatan perdagangan mereka sendiri. Pada tahun 2024 dan 2025, India mengimpor minyak mentah Rusia senilai total $100 miliar Amerika Serikat. Namun, sejak Oktober, impor tersebut telah menurun tajam. Akibatnya, sementara kilang-kilang Rusia kini memiliki waktu yang terbatas untuk melakukan perbaikan dan memulihkan logistik, tekanan telah bergeser secara signifikan ke sisi permintaan, dan hambatan terus bertambah. Di luar hilangnya pelanggan utama dan harga minyak yang terus rendah, Rusia semakin kesulitan untuk mengangkut minyak mentah melintasi laut dan samudera di dunia. Pada tanggal 27 Januari, 14 negara Eropa, seperti yang ditunjukkan pada peta di sini, menandatangani surat yang dapat dibaca sebagai peringatan langsung kepada apa yang disebut armada bayangan Rusia. Dokumen tersebut menyatakan bahwa kapal tanker yang beroperasi di Laut Baltik dan Laut Utara yang mengganti bendera, mematikan transponder, atau tidak memiliki dokumentasi yang sesuai akan diperlakukan sebagai kapal tanpa kewarganegaraan. Kapal-kapal tersebut pada gilirannya dapat ditahan tanpa risiko hukum. Ini bukan lagi sekedar teori. Beberapa hari sebelumnya, pada tanggal 22 Januari di perairan internasional di lepas pantai selatan Spanyol di Laut Alboran antara Spanyol dan Maroko, Angkatan Laut Perancis dengan bantuan Inggris menahan kapal tanker Grinch. Pencegatan tersebut dipicu oleh kecurigaan bahwa kapal itu milik armada bayangan Rusia. Kecurigaan itu terbukti beralasan. Grinch muncul dalam daftar sanksi dengan nama alternatif Carl, baik di registrasi Uni Eropa maupun Amerika Serikat. Secara efektif beroperasi dengan identitas ganda. Kapal tanker itu berlayar dari pelabuhan Arktik Murmansk. Awak kapalnya adalah orang India, dan kapal itu mengibarkan bendera palsu Komoro. Operasi ini menandai langkah konkret pertama di bawah kerangka kerja baru Uni Eropa Inggris yang bertujuan untuk melawan armada tanker Rusia.
Dan surat tertanggal 27 Januari tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini sekarang akan diperluas ke seluruh Eropa. Kondisi buruk di pasar perdagangan minyak secara alami berdampak pada tekanan ekonomi yang lebih luas. Tekanan yang telah menumpuk di Rusia selama hampir 4 tahun. Pusat Analisis Makroekonomi dan Peramalan Jangka Pendek Moskow secara resmi mengakui bahwa sektor perbankan Rusia sedang dalam krisis. Seperti yang diperkirakan, pemicunya termasuk tingginya proporsi aset bermasalah atau yang benar-benar bangkrut bersamaan dengan proses penarikan dana besar-besaran oleh nasabah bank. Namun pihak pusat menegaskan bahwa krisis tersebut masih berskala sedang. Jaminan semacam itu tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Terkait erat dengan kesehatan sektor perbankan, pengembangan real estate terbesar Rusia, Samolet, secara resmi meminta dukungan negara sebesar 50 miliar rubel atau sekitar 500 juta dolar. Perusahaan tersebut memiliki utang sebesar 350 miliar rubel dan menghadapi risiko kebangkrutan yang sangat nyata. Harga sahamnya telah anjlok. Dan tanggapan pemerintah? Siapapun yang meninggal, biarlah meninggal. Itu kesalahan mereka sendiri, kata Svetlana Rezvorodneva, Wakil Ketua Komite Pembangunan, Perumahan dan Utilitas Duma Negara. Ia menambahkan bahwa anggaran saat ini tidak mampu mendukung bisnis, bahkan bisnis yang dianggap penting secara sistemik. Sikap tersebut hampir tidak mengejutkan, mengingat 50% dari seluruh pengeluaran anggaran Rusia kini diarahkan untuk keperluan militer dan perang. Itulah perkiraan dari Dinas Intelijen Militer Jerman, Bundesnachrichtendienst, BND. Secara absolut, angka tersebut setara dengan sekitar 295 miliar dolar atau tergantung pada metodologinya, 10 hingga 12% dari PDB Rusia. BND juga mencatat bahwa pengeluaran aktual 66% lebih tinggi daripada yang dilaporkan secara resmi oleh pemerintah Rusia. Namun, terlepas dari pengeluaran besar-besaran ini, Kremlin tetap tidak mampu membiayai atau membangun sistem komunikasi satelit yang dapat menandingi skala dan efektivitas Starlink milik Amerika. Itulah mengapa pasukan Rusia beberapa waktu lalu beralih ke penggunaan terminal Starlink tanpa izin untuk memandu drone yang menyerang kota-kota Ukraina. Opsi itu baru saja dihentikan. Kasus pertama yang dikonfirmasi mengenai penggunaan terminal Starlink oleh pasukan Rusia terjadi pada musim panas tahun 2023. Namun pada awal tahun 2024, Rusia mulai menggunakan sistem tersebut secara massal. Mulai Desember 2025 dan seterusnya, unit sistem nirawak Rusia, Rubicon, mulai mengerahkan drone Molnia yang dilengkapi dengan terminal Starlink untuk menyerang kota-kota di Ukraina. Praktik tersebut dan munculnya variabel baru dalam sosok Mikhailo Fedorov mengubah aturan main. Terminal Starlink yang masuk dalam daftar putih tetap berfungsi. Terminal di luar daftar tersebut telah diblokir, diumumkan Fedorov. Terminal Starlink Rusia langsung menjadi tidak dapat digunakan. Menyusul gelombang serangan pada bulan Desember-Januari yang melibatkan drone yang dilengkapi Starlink, Fedorov dan timnya menghubungi SpaceX. Beberapa hari setelah melaporkan masalah tersebut, Fedorov secara terbuka berterima kasih kepada presiden perusahaan Gwyneth Shotwell serta Elon Musk secara pribadi karena telah turun tangan dan menonaktifkan sistem yang berada di tangan Rusia. Musk menanggapi dengan cara yang sama sopannya. Peristiwa ini merupakan demonstrasi koordinasi yang efektif antara kepemimpinan pertahanan Ukraina yang baru dan perusahaan teknologi besar Amerika, khususnya Musk sendiri. Sosok yang telah menuai kritik signifikan dan seringkali beralasan atas pernyataannya di masa lalu tentang Ukraina. Namun dalam kasus ini, Musk pantas mendapatkan pujian. Dari pihak Rusia, blogger militer Pavel Gubarev menggambarkan konsekuensinya secara belak-belakan. Sekarang, secara otomatis kita akan kehilangan kecepatan pengambilan keputusan dan kesadaran situasional. Ini disebut keterlambatan teknologi.
Meskipun internet pada antena satelit Gazprom di pusat komunikasi dan pos komando utama kurang lebih berfungsi, awak UAV, awak SIGINT EW, pasukan tempur, dan posisi infanteri kini tanpa internet. Ini berarti tidak ada siaran, tidak ada citra medan perang, dan sebagainya. Sekarang tidak peduli kebutuhan brilian apapun yang dibuat para komandan di lapangan, kita akan kehilangan kecepatan pengambilan keputusan dan eksekusi di medan perang. Ini seperti menempatkan Schumacher di belakang kemudi Lada dan pengemudi biasa di belakang kemudi Ferrari. Schumacher akan kalah dalam balapan apapun caranya karena basis teknologinya berbeda. Tidak ada pilihan lain. Belum ada sistem domestik alternatif yang dibuat untuk pertukaran data operasional. Penasihat Fedorov, Serhiy Bezkresnov, bahkan lebih terus terang. Musuh tidak hanya memiliki masalah di garis depan, musuh mengalami bencana. Seluruh struktur komando militer telah runtuh. Operasi penyerangan telah dihentikan di banyak daerah. Namun demikian, analis Ukraina Tatarigami mendesak kehati-hatian. Meskipun penonaktifan Starlink memang menyebabkan gangguan serius pada sistem komando dan kendali Rusia, ia berpendapat bahwa hal itu tidak berarti keruntuhan total. Rusia sedang menerapkan solusi alternatif, katanya. Solusi tersebut lebih buruk, tetapi masih berfungsi. Kabar lainnya, di tengah penderitaan Ukraina yang lebih luas, datang dengan terungkapnya hasil operasi tahun lalu yang dilakukan oleh unit khusus Alpa. Pada bulan Januari, Dinas Keamanan Ukraina SBU mengumumkan bahwa unit elit Alpa mereka telah melakukan serangkaian operasi ofensif yang sukses terhadap 5 pangkalan militer Rusia pada tahun 2025, yang mengakibatkan hancurnya 15 pesawat. Operasi tersebut merupakan bagian dari kampanye serangan drone jarak jauh yang menimbulkan kerugian sekitar $1 miliar. Jangan disamakan dengan operasi Spiderweb. Pada tanggal 28 Januari, SBU merilis bukti visual dan statistik serangan yang menunjukkan bahwa 11 pesawat tempur dan pembom telah dihancurkan, termasuk pesawat tempur Su-30, Su-34, dan Su-27. Serangan tersebut juga melenyapkan 3 helikopter, Mi-28, Mi-26, dan Mi-8 serta pesawat angkut AN-26. Terdapat pula laporan serangan yang menggunakan rudal FP-5. Meskipun tidak mendekati skala yang awalnya dijanjikan oleh pabrikan Firepoint yang mengklaim dapat memproduksi hingga 200 rudal per bulan. Itu tidak berarti program FP-5 telah berhenti. Menurut staf umum Ukraina, rudal Flamingo digunakan untuk menyerang lapangan uji Kapustin Yar, sekitar 800 km dari garis depan, sebuah lokasi yang diyakini Rusia sebagai tempat peluncuran sistem rudal Oresniknya. Saat membahas sistem pengiriman jarak menengah dan jauh, ada satu perkembangan lagi yang patut mendapat perhatian khusus. Pada tanggal 5 Februari 2026, perjanjian New START secara resmi berakhir. Perjanjian tersebut membatasi jumlah hulu ledak nuklir yang dimiliki Amerika Serikat dan Rusia masing-masing sebanyak 1.550 unit, sekaligus membatasi jumlah sistem pengiriman yang dikerahkan. New START telah berlaku sejak tahun 2010 dan terakhir diperpanjang pada tahun 2021 oleh Joe Biden dan Vladimir Putin selama 5 tahun. Berakhirnya perjanjian tersebut berarti bahwa untuk pertama kalinya sejak tahun 1972, Amerika Serikat dan Rusia beroperasi tanpa batasan formal apapun terhadap persenjataan nuklir mereka. Secara garis besar, perlu dicatat bahwa Washington adalah pihak yang kurang antusias dalam hal memperpanjang perjanjian tersebut. Donald Trump sebelumnya menggambarkan New START sebagai kesepakatan yang dinegosiasikan dengan baik, dengan alasan bahwa perjanjian tersebut perlu direvisi secara mendasar. Pembicaraan terbaru di Abu Dhabi berakhir dengan kedua belah pihak setuju untuk mematuhi ketentuan perjanjian setidaknya selama 6 bulan tambahan, di mana negosiasi menuju kerangka kerja baru diharapkan akan berlangsung.
Tidak diragukan lagi bahwa berakhirnya perjanjian New START menimbulkan masalah yang jauh lebih besar bagi Rusia daripada bagi Amerika Serikat. Mempertahankan kekuatan nuklir sangat mahal, dan mengingat kondisi keuangan publik Rusia saat ini yang sudah terbebani oleh perang berkepanjangan di Ukraina, setiap upaya untuk memperluas persenjataan nuklirnya hampir seperti fantasi. Sebaliknya, Amerika Serikat menginginkan agar perjanjian baru apapun mencakup China. Dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, jika Anda menginginkan pengendalian senjata yang nyata di abad ke-21, Anda tidak dapat melakukan apapun yang tidak melibatkan China, mengingat ukuran dan pertumbuhan pesat persenjataannya. Namun, Beijing secara konsisten menolak untuk membuat komitmen yang mengikat dengan alasan bahwa mereka tidak akan melakukannya sampai kekuatan nuklir mereka mencapai setidaknya kesetaraan dengan kekuatan nuklir Amerika Serikat dan Rusia. Di garis depan, Rusia telah memegang inisiatif, meskipun momentumnya melambat secara signifikan pada bulan Januari. Seperti yang dicatat oleh analis Torkill, mengutip data dari Deep State, Ukraina kehilangan 245 km persegi wilayah selama bulan tersebut, penurunan 45% dibandingkan dengan bulan Desember ketika kerugian mencapai 445 km persegi. Sebagian besar kemajuan Rusia terjadi di sepanjang poros Sloviansk. Deep State merangkum tren tersebut. Yang menonjol adalah penurunan persentase aktivitas penyerangan yang relatif kecil, hanya 4% lebih rendah daripada bulan Desember, meskipun sebagian besar personel militer menganggap Januari sebagai bulan yang kurang intens secara keseluruhan. Namun, pusat analisis lain melaporkan angka yang sangat berbeda. Rohan Consulting memperkirakan kehilangan wilayah Ukraina lebih dari 2 kali lipat jumlah tersebut, 572 km persegi, dengan 30% terkonsentrasi di sekitar Huliaipol. Krim Caprice mencapai kesimpulan serupa. Dengan demikian, tarik-menarik terus berlanjut dengan intensitas penuh. Mengakhiri konflik ini adalah tujuan yang dinyatakan oleh duo diplomat yang didukung oleh Donald Trump, Steve Witkoff, dan Jared Kushner, yang baru-baru ini memimpin pembicaraan trilateral antara perwakilan Ukraina dan Rusia di Abu Dhabi dari tanggal 3 hingga 5 Februari. Namun, akan keliru jika menyebut pembicaraan itu sebagai kegagalan lain. Hasil nyata dari pembicaraan tersebut adalah kesepakatan pertukaran tawanan perang yang melibatkan 314 tahanan. Pada tanggal 5 Februari, 157 tawanan Ukraina kembali ke tanah air mereka. Meskipun demikian, terlepas dari janji-janji perdamaian yang cepat yang sering diulang sampai-sampai kehilangan maknanya, tidak ada jalan yang jelas menuju akhir perang yang segera.